Suhartini, saya pengampu mata kuliah kewirausahaan. Kebetulan untuk tahun ajaran 2022-2023 di semester ganjil ini, saya diamanahi untuk mengajar mata kuliah kewirausahaan di IAUD. Nah, kalau berbicara mata kuliah kewirausahaan gitu ya, sebetulnya tujuannya apa sih gitu? Kenapa ini diberikan ke mahasiswa pendidikan gitu ya? Yang notabene nantinya adalah para calon guru, bukan sebagai para calon pebisnis. Bagi saya secara pribadi, di zaman sekarang gitu ya, di mana tantangan di masa yang sangat berat ini gitu ya, di abad 21 yang memang sudah begitu canggihnya teknologi komunikasi, itu tidak lagi paradigma berpikirnya sama dengan di zaman-zaman sebelum ini begitu. Kenapa? Karena hidup mandiri itu bukan hanya wajib dimiliki oleh orang-orang yang berlatar pendidikan dari fakultas ekonomi gitu ya, yang memang linear. Mereka nantinya akan menjadi para pebisnis, tetapi kemandirian itu harus dibangun oleh siapapun, termasuk para calon guru gitu. Nah, mengapa? Karena kita tidak bisa menutup mata bahwa kesejahteraan guru itu sepenuhnya belum bisa dijamin oleh pemerintah ataupun dijamin oleh pihak yayasan gitu ya. Oleh karena itu, setiap individu guru memang harus punya kemandirian dalam masalah bagaimana mengembangkan tingkat kesejahteraannya. Dan salah satu yang bisa dilakukan sebetulnya adalah memang dengan membangun sebuah bisnis. Tapi memang ada beda bisnis yang dibangun oleh yang berlatar pendidikan dengan yang non pendidikan. Karena kalau untuk yang berpendidikan, kalau saya sendiri gitu ya, sebagai dosen yang kewirausahaan, itu lebih mengarahkan ke pengembangan entrepreneurship, yaitu pengembangan entrepreneur di bidang edukasi. Jadi ciri khas dari bisnis yang dibangun oleh mahasiswa yang berlatar pendidikan gitu ya, atau lulusan dari pendidikan, itu tidak lain dari goal bisnis itu sendiri, not only profit oriented seperti bisnis kapitalis, tetapi memang di situ ada nilai edukasi bagi setiap customer yang membeli jasa atau produk dari bisnis yang dilakukan oleh mereka. Nah, kemudian dalam praktek mata kuliahnya itu sendiri, dalam pembelajarannya begitu ya, itu saya memang lebih menekankan ke praktek dibandingkan ke teori, sehingga persentasenya itu 70-30. Jadi 30% itu teori, 70% itu praktik. Nah, salah satu yang dibahas itu adalah tentang business plan. Business plan ini saya tempatkan di pertemuan keempat begitu ya, karena mengapa ini ditempatkan di awal-awal, karena memang untuk memulai bisnis itu beda dengan kita berjualan atau dagang gitu ya. Kalau dagang kita sifatnya kan berbasis kesempatan, karena kita hanya berpikir profit oriented. Tapi kalau bisnis not only profit oriented, tapi memang diharapkan usahanya tuh bisa terus berkembang gitu ya, sepanjang hidup atau dalam durasi yang relatif lama, sehingga perlu ada perencanaan yang matang. Oleh karena itu, salah satu materi yang saya sisipkan dalam mata kuliah kewirausahaan itu adalah business plan. Jadi bagaimana membuat perencanaan bisnis. Nah, apa fungsi dari business plan ini? Business plan kalau di dalam bisnis gitu ya, selain itu merupakan sebagai perencanaan bagi siapapun yang ingin memulai usaha, sekaligus itu sebetulnya kalau sudah jadi begitu ya bisnis plan-nya, itu juga bisa digunakan untuk mencari investor. Karena ada kalanya kita bisnis itu terhalang oleh keterbatasan modal. Dan ini yang saya coba ajarkan kepada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya ini, bahwa membuat bisnis plan itu sangat penting, di mana seorang pebisnis akan
bisa memulai bisnisnya begitu ya dengan lebih terarah jika memang perencanaannya itu dibuat sematang mungkin. Dan ini sama seperti yang saya ungkap sebelumnya bahwa dalam materi perkuliahan itu sebagian besar adalah praktik. Jadi saya dalam mengajarkan bisnis plan ini memberikan prolog tentang bisnis plan, tetapi seterusnya langsung eksekusi bagaimana membuat bisnis plan itu sendiri. Nah, mudah-mudahan gitu ya, harapan saya sebagai dosen pengampu kewirausahaan, pengembangan entrepreneurship ini bisa lebih meningkat dari tahun ke tahun di para mahasiswa pendidikan, dan bisa membangkitkan kesadaran bahwa hidup mandiri dan hidup berdaya itu jauh lebih lebih dihargai gitu ya, dan pastinya itu akan lebih membuat kita merasa menjadi makhluk yang lebih bermanfaat gitu ya di dalam ini, dibandingkan dengan kita menjadi individu yang selalu bergantung kepada orang lain, kemudian tidak berdaya gitu ya. Dan lebih jauhnya lagi, mudah-mudahan dengan adanya mata kuliah kewirausahaan yang entrepreneurship ini bisa nanti di jauh harinya benar-benar meningkatkan kesejahteraan terus, sehingga mereka dalam implementasi pembelajaran lebih bisa berfokus dalam mengembangkan kecerdasan anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendala modal itu kalau terutama modal udah siap baru kita ngerencanain. Kalau saya mungkin bisa memberikan masukan, jangan hanya berpikir jadi pekerja, tapi berpikirlah menjadi pemilik. Matematikanya jangan 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 11. Baru bisa jadi orang kaya atau orang hebat. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti kita cuma mimpi sesuai ya itu jadi pekerja. Nah, cuma jangan lupa, bisa saja 1 tambah 1 jadi minus 11. Jadi saya ini selalu mengibaratkan dengan teman-teman saya. Kerja keras, pantang menyerah.